Sportcast Nusantara TV. Coach Indra ya, saya agak terpancing lagi untuk sedikit membahas. Makanya begitu saya bilang tadi kan senyum-senyum kan, Mas Coach. Betul. Ya, tinggal diterusin aja, Bang. Tadi kan sempat kepotong, Om Boy. Berarti Coach Indra tuh sudah setaraf dengan Polosin. Ya. Kalau untuk menangani tim usia muda di level SEA Games ya, dia sudah sampai di situ dan dia memang dia paham betul. Dia yang menghadapi lawan Thailand, menghadapi Vietnam tuh dia udah sangat paham, istilahnya dia sudah tidak hanya kenal ABC-nya, tapi di dalam A-nya tuh ada apa, di dalam B-nya ada apa, dia udah tahu semua. Makanya kalau menurut saya untuk level usia muda, entah itu 23, 20, apalagi kalau untuk ukuran Asia Tenggara SEA Games itu udahlah kasih dia. Emang dia habitatnya di situ. Nah, itu. Tapi kalau untuk habitatnya itu paling garis bawahi. Paling cocok lah dia di situ. Gitu Bung Roben. Iya, dan dia kan mengenal semua Arkan Fikri, Donitri, Ferrari. Emang dia bina dulu kan. Yang itu. Dia sukses di AFF U19, juara. Om Boy. Jadi dia bawa tim ini lolos ke Piala Asia walaupun itu gagal, masih Cina. Jadi memang cocok untuk Coach Indra bermain di U23, U20 di situ. Jadi memang pas. Apalagi untuk SEA Games kan. Orang paling cocok kalau mau dibilang apapun itu adalah Coach Is. Kalau bicara untuk SEA Games. SEA Games. Level SEA Games. Dan ini kalau dia juara kan harus bilang back to back tuh. Back to back. Oh iya, belum pernah ada dalam sejarah itu. Seorang pelatih yang melakukan sejarah di Indonesia. Back to back melakukan ini. Dan sebagian juga yang sukses di SEA Games sebelumnya kan ada. Yang dia tahu, yang bisa dibawa lagi. Dan dia benar, dia mengenal karakter semua pemain-pemain ini. Coach Is. Jadi dia paham benar. Jadi pas lah kalau dia berada di tim ini. Nama lain nggak ada Bung selain Coach Is? Ya, dari lokal ya? Jadi sebenarnya ada Mas ya. Jadi kalau kita lihat konsep kesinambungan penanganan tim nasional itu memang biasanya dari senior itu kan ke bawah sampai ke U17 itu biasanya memiliki mazhab yang sama gitu kan. Jadi karena kita seniornya mazhabnya Belanda, memang maunya Belanda semua ke bawah. Tapi yang juga tidak boleh diabaikan bahwa sepak bola itu bukan cuma soal taktik, bukan cuma soal strategi ya. Tapi juga ada soal psikologis, soal mentalitas, dan itu yang tampaknya belum didapat oleh pelatih-pelatih yang kita datangkan dari Belanda itu. Makanya saya sih menganggap ya kita lupakan dulu keinginan untuk membangun struktur yang berjenjang dari 17 sampai senior itu, kita lupakan dulu, perlahan-lahan kita terapkan. Sekarang berikan kesempatan kepada orang yang sudah mengenali karakter pemain, karena level U20 ke bawah, 23 ke bawah tuh masih butuh itu. Dan kalau kita masih pengen juara di SEA Games, ya udah kasih ke orang yang sudah berpengalaman di situ. Kecuali kalau kita menjadikan SEA Games ini sekedar batu loncatan. Target kita emas lagi dong. Iya dong. Emas, supaya back to back. Iyalah. Oke. Ini karena Bungkus sudah mazhab Belanda senior. Kita langsung ke tim senior lah. Kita ngomong tim senior Bung Ropan. Tim senior Belanda banget kan permainannya kalau kita lihat kemarin lawan Taiwan, Cina Taipei, dan juga lawan Lebanon. Bagaimana Bung? Ya kalau kita bandingkan dengan Cina Taipei kan memang kelasnya beda. Peringkatnya jauh, kemudian kualitasnya bahkan bukan cuma 6-0 juga kita bisa menang. Mungkin lebih dari itu kita bisa dapat. Peluang kan begitu banyak. Tapi itu cocok lah, kita berterima kasih karena Cina Taipei sudah bisa menggantikan posisi Kuwait kan. Kalau nggak ada kita cuma satu match lawan Lebanon doang. Rugi dong kita. Jadi itu kesempatan dijadikan juga oleh Clifford ketika ada Cina Taipei atau Taiwan ini, semua pemain yang belum banyak dapat jam bermain, termasuk dengan datangnya kembali Mark Klok setelah 1,5 tahun itu, kan bisa dimainkan. Dan semua ingin membuktikan kan. Ya, mumpung ini kesempatan, ya Mark Klok bisa bikin gol, bisa bikin assist, Beckham Putra semua kan bermain dengan bagus. Sain Patinama yang jarang dapat tempat sekarang bermain dikasih di posisi kiri. Jadi semualah Nathan Cho kan yang itu bermain dengan oke. Jadi pemain-pemain yang dianggap ini pemain inti mungkin diistirahatkan waktu itu untuk lawan Lebanon. Karena lawan Lebanon itu yang saya lihat ini cocok untuk karakter kita menghadapi Irak atau menghadapi Arab Saudi di round keempat. Ya, sehingga itu. Tapi saya yang kaget itu kemarin, yang gue bilang kita bisa bermain dengan sangat bagus, pemain-pemain itu. Dan Lebanon tuh bermain, tuh parkir pesawat di dalam, itu 81% loh. Mereka 19% penguasaan bola, Mas Kus ya. Itu dia datang pada tanggal 25 Agustus mengalahkan Qatar. Qatar ini kalah. Sebelum berangkat. Qatar loh, Mas. Ini dengan kita dipaksa untuk bertahan total. Dan bahkan dengan sekali-sekali mereka harus kasar kan, bermain dengan keras. Dan pemain kita jalan. Kemudian bagaimana Clifford bisa mengganti posisi 3-4-3 jadi flat 4. Kevin Dix bermain di tengah bersama dengan Jai kan tuh sesuatu yang luar biasa. Padahal di bench itu ada Rido, ada dengan Jordi yang sebelumnya main lawan Taiwan kan berdua. Dia bisa pakai Yakob Sayuri untuk bermain di kanan kan tempatnya Dix itu. Ya kan? Kemudian di kiri ada Dean James.
Ya. Dia coba mendorong Verdong bermain. Kan satu hal yang sangat penguasaan bola yang sangat tinggi. Sayang memang nggak ada gol maksudnya. Iya. Bungkus pasti juga terkesima juga ataupun melihatnya sesuatu yang beda gitu dengan timnas melawan Libanon terutama. Iya, jadi saya melihat gini. Untuk pertama kalinya saya melihat filosofi sepak bolanya Clifford itu bisa diterapkan di 2 pertandingan kemarin. Itu untuk pertama kalinya. Karena waktu pertandingan kualifikasi putaran ketiga, saya lihat dia itu pragmatis. Dia hanya melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya. Dia coba pertahankan itu. Karena waktu pertama kali dia coba waktu lawan Australia. Itu kan gagal. Dia main dengan formasi 4 di belakang, dia gagal. Di tengah pertandingan dia ubah jadi 3. Setelah itu dia konsisten dengan 3. Dia tidak berani mengubah. Nah, sekarang ini karena bukan pertandingan resmi, hanya uji coba, dia berani bereksperimen. Dan baru kemarin tuh filosofinya tuh kelihatan tuh filosofi sepak bola yang ingin dikembangkan Clifford. Hasilnya memang tidak maksimal karena lawan Lebanon kita nggak mencetak gol. Tapi kalau kita lihat system of play, bagaimana kita mengontrol permainan, bagaimana kita memanfaatkan wing wonders-nya Belanda itu, Miliano di kanan, kemudian di kiri bergantian beberapa pemain dicoba James gitu ya. Termasuk Beckham juga kan sempat dicoba. Lili Pali ya. Iya, Lili Pali juga. Jadi kelihatan bahwa kemarin itu adalah gambaran tentang apa yang ingin dibangun oleh Clifford di timnas senior dan baru bisa dieksekusi dalam pertandingan uji coba. Nah, masalahnya kemarin lawan Lebanon nggak bisa mencetak gol. Nah, itu yang dikhawatirkan orang. Kalau lawan Irak nanti nggak bisa bikin gol juga, lawan Arab Saudi nggak bisa bikin gol, kan berarti nggak lolos dong. Kan kita harus menang, harus juara grup. Karena kalau nggak juara grup, udah ditunggu Bolivia loh. Itu lebih berat. Kita masuk ke zona yang sana ya. Kalau kita putaran kelima itu ketemunya Bolivia lebih berat. Jadi kalau bisa lolos di sini, kalau mau lolos di sini, kalahkan itu Arab Saudi, kalahkan itu Irak. Nah, jadi apa yang sudah ditunjukkan kemarin itu sudah bagus. Nah, sekarang tinggal bagaimana strikernya. Nah, ini persoalannya, strikernya kemarin itu yang nggak ada. Mauro menurut saya belum lah, untuk senior belum. Apalagi dia ini baru pertandingan pertama ya. Jadi saya tidak menyalahkan Mauro karena memang dia baru ya. Dia butuh waktu adaptasi. Tapi kalau untuk bulan Oktober, menurut saya sih masih harus Ole. Kalau bukan Ole ya saya memang melihat ini udah bagus nih cara mainnya, sistemnya, opsi pilihan pemain juga udah banyak nih. Di belakang menurut saya yang paling padu itu kayaknya sih sekarang Ijes sama Dix. Kayaknya ya. Saya nggak ngelihat Ijes sama Misilher. Enggak. Kalau Hamder juga enggak. Masih berisiko. Jai Ijes sama Rido juga kayaknya enggak. Kayaknya sama ini ya. Dix. Iya, itu yang formula yang kemarin solid 2 orang itu solid ya. Banget. Iya. Karena Dix itu bukan sekedar kuat, dia juga matang. Itu bedanya. Yang membedakan dia dengan Justin Hubner, dengan Rizky Ridho, dengan Miss Hilher, dia matang. Dia matang. Kapan saatnya dia ambil, kapan saatnya dia tutup, kapan saatnya dia maju, kapan saatnya dia sapu bersih. Semuanya dia keputusannya itu judgment-nya. Kita tidak mengatakan bahwa Ridho tidak bagus. Tapi bagus. Menghadapi putaran keempat begini ya, kayaknya kita menemukan double center back yang kita anggap, wah ini kuat ini, Bung. Dan itu kan gambaran yang sudah ada kemarin. Lawan Lebanon itulah gambaran dari 2 back antara Jai dan Dix yang pasti dia akan mainkan. Kalau dia sudah bisa mencoba itu, 2 ini akan dia mainkan. Satu lagi, Bung Ropan, posisi Tom Haye di babak pertama itu diisi oleh Verdong. Ya kan? Verdong yang melakukan gaya seperti Tom Haye. Dan hasilnya nggak mengecewakan, Bung. Iya, Iya dong. Jadi dia menempatkan karena dia pikir dia masih punya bek kiri yang yang handal. Dean James bermain bagus loh kemarin. Luar biasa. Dengan Verdong bermain di sana kan dia punya kecepatan. Berbeda tentunya dengan Haye yang lebih stylish kan. Haye bermain. Nah, dia butuh pemain yang seperti itu. Kalau Joe Pelopesi kan memang bertahan benar ya. Main simple, box to box. Tapi dia perlu seperti Verdong yang mainnya tetap benar. Rebut bola bagus, punya kecepatan untuk masih muda juga, transisinya. punya kecepatan. Iya, dan itu kita setelah Verdong kita kembali ke Dix yang masuk 9 tadi. Dix itu kalau dalam transisi bermain itu dia cepat untuk membantu serangan. Kalau Jai kan akan coba tahan dulu. Tapi Dix selalu banyak kemarin kita lihat dengan Lebanon pegang bola dan berani progresif untuk main lebih ke depan. Jadi saya udah melihat wah ini yang benar. Jadi bungkus. Jadi kita setuju nggak kalau mengatakan bahwa Verdong bisa jadi starting line up untuk menggantikan Tom Haye yang Anda lihat tadi kan hari ini lawan
Persib lawan siapa hari ini? Persebaya. Anda bisa nilai. Jadi Tom Haye menurut saya karena dia terlambat mendapatkan klub itu mengalami penurunan level kebugaran. Saya pikir level fitness itu yang membuat dia kemarin tidak dimainkan sebagai pemain yang main 90 menit lah gitu. Dan menurut saya untuk mengejar sampai Oktober mungkin juga ada kekhawatiran pelatih dia nggak akan nyampe di level 90 menit. Karena itu pelatih kemarin eksperimen, dia coba Verdong di situ. Sebetulnya sudah ada Nathan yang hari sebelumnya main bagus. Tapi pelatih butuh yang more secure, lebih meyakinkan gitu loh. Makanya dicoba Verdong dan menurut saya Verdong meyakinkan. Jadi tidak mustahil nanti di pertandingan sebenarnya melawan Arab, melawan Irak, tidak mustahil Verdong main di situ bersama dengan tidak mustahil juga Tom Haye atau mungkin Nathan bersama dengan Joy. Joy ini yang udah pasti menurut saya. Joy pasti tidak tergantikan. Nah, yang menarik, saya menduga cara main yang kemarin diterapkan oleh Coach Kluivert itu juga bagian dari upaya untuk mengaburkan tim analisnya Arab. Karena ada mata-mata Irak dan Arab jadi juga. mereka mengintip Mas. Dia diubah-ubah digeser-geser. Jadi Irak juga gitu. Iya, jadi saya juga memahami kenapa kemarin Verdong tiba-tiba di tengah. Saya bilang ini pasti bagian dari skenario besar juga. Dikacaukan. Karena Verdong nanti mungkin tetap main di bek kiri dong. Iya, bisa aja. Verdong akan ke kiri lagi bisa aja. Gitu. Bisa juga ya. Walaupun kita senang gitu, kita puas. Tapi ya mungkin Kluivert lihat dia, kau tetap ada di kiri. Dan bagi Verdong kan itu kejutan besar. Dia nggak pernah mungkin di klub dia juga di Next itu bermain di posisi gelandang. Karena agak ke dalam ya. Ke dalam. Kalau ke dalam bermain dengan 3 back dia bermain. Bisa. Tapi kalau bermain sebagai gelandang, mau gelandang serang atau gelandang bertahan itu mungkin baru kemarin dicoba oleh PK. Tapi bungkus, semua penonton, semua penggemar sepak bola netizen angkat topi buat Kakak Ricky dan Yaakob Sayuri. Iya, saya lihat dua pemain lokal yang sekarang sangat progresif, sangat berkembang. Itu memang Kambuaya bersama dengan Sayuri dan Rizky Ridho memang. Ya oke lah, Beckham memang kemarin main bagus ya, tapi level lawannya kan China Taipei. Beckham mungkin kalau untuk main menghadapi Arab lawan Irak mungkin akan mendapat menit bermain, tapi sulit untuk menjadi starter. Tapi kalau Sayuri kemarin luar biasa. Kita seolah-olah melihat versi lain dari Kevin Dix dalam diri Sayuri. Defense-nya kuat, naik turunnya bagus, dan dia selalu muncul gitu loh. Pada saat tim membutuhkan dia di posisi bek kanan, dia muncul. Jadi penempatan posisinya kemarin tuh jarang banget salah. Kadang-kadang kelemahan Sayuri ini kan tinggi terus gitu, overlap naik terus, dan di belakangnya lupa. Kemarin dia rapi. Itu bukan karena ada Miliano juga, sehingga iya, betul. Itu kan paralel itu, sejajar begitu. Pairing gitu ya, pairingnya tuh dapat. Ketika Miliano masuk, yang muncul overlap adalah Sayuri gimana? Padahal kan dia kalau di Malut kan dia lebih didorong ke depan Mas ya. Di wing ya. Di wing, bukan di kanan. Tapi kemarin nampaknya Kluivert bisa menemukan itu dan dia saya lihat itu bermain secara back to back sebagai starting 11 loh. Bermain dengan Taiwan, itu dia dengan Audero yang tetap dipertahankan saat bermain lawan Lebanon. Dan bermain yang sangat bagus. Dia kan yang memberikan salah satu assist ke Eleanor Reinders. Gol Eleanor Reinders dari kanan. Dari kanan, Yaakob yang memberikan itu dan cerdas sekali. Dia nggak asal angkat bola, Boy. Jadi dia lihat dulu posisi dari Iliano. Sebelum kita beri Kakak Ricky bagaimana? Kakak Ricky bagaimana? Luar biasa. Satu kata bisa itu pemain yang bagus. Makanya ketika dia diambil terus oleh pemain-pemain Lebanon kemarin kelihatan sekali skill bagus. Bahaya sekali. Teknik bagus dan pasti dilihat oleh pemain-pemain Arab. Dan dia makin matang. Makin matang memang. Pemain Arab, pemain Irak lihat tuh pasti. Sip, kita break lagi. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kita langsung ke Bungkus soal posisi depannya. Ini hampir sama dengan U23 kita kan ya. Iya. Kita tidak punya striker nomor 9 lah ya. Mauro juga yang tadi Anda bilang ini pemain masih muda, pertama kali, tentunya beradaptasi juga perlu waktu. Lalu kita akan menghadapi Irak. Kita akan menghadapi Arab Saudi. Krusial sekali gimana Bu? Nggak cetak gol ya nggak menang kan? Iya, harapan terbesarnya oleh sembuh dan bisa main. Itu harapan terbesar. Ya itu doa kita tuh. Betul. Alternatif keduanya, Coach Kluivert harus punya skenario bermain tanpa nomor 9.
apakah false nine, apakah menjadikan pemain lain sebagai false striker. Kemarin udah dicoba kan ketika bisa ditarik. Betul. Nah, sempat di eranya STY itu juga Ragnar Rotmangun kan main di posisi itu. False nine ya. Meskipun dia bukan seorang striker murni, tapi dia bisa mainkan peran itu dengan baik. Bahkan Rafa Strijk yang paling sering dicobakan. Nah, saya berharap Kluivert punya skenario itu. Memainkan pemain yang bukan striker murni, bukan natural striker, tapi bisa memainkan peran sebagai striker. Nah, saya berharap itu dilakukan, dieksperimen lah, dipikirkan dengan baik, sehingga kita punya Miliano yang sudah sangat bagus di kanan. Di kiri nanti Ragnar juga mudah-mudahan sembuh. Itu kan kiri kanannya udah kuat sekali. Nah, tinggal siapa nih yang bermain sebagai false nine-nya itu, atau kalau enggak strikernya lah, kalau memang dia mau tetap bermain dengan striker. Saya berharap itu betul-betul dapat ditemukan. Kirinya Rotmangun, kanannya Miliano itu maksudnya udah oke itu. Bisa lah membongkar pertahanan Arab maupun Irak. Tinggal siapa yang menjadi pencetak golnya. Ini Irak walaupun menang juara Kings Cup, susah payah juga. Iya kan? Iya, lawan Hong Kong aja. Iya. Itu berat. Melihat Hong Kong Indonesia yang bermain seperti sekarang ini. Ya pasti mereka lihat lawan Lebanon itu mereka putar. Iya kan? Videonya mereka lihat. Iya. Cuma kalau mereka kemarin sama Hong Kong susah payah, Hong Kong lebih bikin gol sebelum mereka Muhammad Ali bikin gol lagi lawan Thailand juga mereka susah. Saya pikir kita masih punya harapan lah. Masih punya harapan untuk bisa membuat perlawanan terhadap mereka dengan kondisi pemain yang sudah berbeda. Tidak boleh kita samakan dengan di putaran kedua kan. Waktu kita kalah di Basra dan kalah di GBK ini sudah jauh. Cuma kita menyambung apa yang dikatakan Mas Kus, memang bisa saja dicoba untuk posisi false nine. Cuma masalahnya kan kita tetap ada pemain nomor 9, ada Ramdan Sananta dan Mauro Silstra. Apakah mungkin pertanyaannya dua-duanya ini tidak akan dimainkan padahal mereka nomor 9 yang ada di dalam tim, ya? Itu tergantung dari pelatih. Tapi bisa juga Ragnar bisa bermain ke dalam, ya. Kemudian ada Lili Pali yang masuk atau Kakariki yang masuk dari sana untuk dicoba karena kita masih punya Egy juga kan. Ada Egy, bisa saja. Cuma berarti dua pemain ini nganggur. Lain halnya kalau Ole sudah fit benar. Tapi kabar terakhir sih mengatakan Ole kata ketum sudah WA dengan jogging ya, dan berkeinginan untuk bisa bermain di putaran keempat. Dia sudah bisa. Cuma mungkin masalahnya untuk main 90 menit kayaknya berat. Dengan berapa bulan nih dia sudah berlatih. Ya jangankan Ole ya. Kita lihat Tom Haye aja 2 bulan nggak dapat klub itu kan langsung cukup drop kan. Ya memang ada faktor usia juga ya. Tapi menurut saya Ole tidak bisa terlalu diharapkan untuk main 90 menit. Tetap pelatih harus punya skenario bermain tanpa Ole. Nah, itu yang paling penting. Karena kita wing kanannya udah paten, ada Miliano, masih ada Egy juga. Belakang solid. Iya, kita kemarin tuh lawan Lebanon tuh menurut saya sudah menggambarkan sebuah tim yang yang punya kemampuan bermain seimbang dengan tim-tim papan atas Asia. Kemampuan bermain bukan kemampuan memenangkan pertandingan. Bermainnya dulu udah bisa mengontrol. Bayangkan sekelas Lebanon kita dikte, kita kurung terus, kita bola berapa lama kita kuasai, mereka nggak bisa rebut bola. Kita ciptakan sejumlah peluang. Nah, tinggal sekarang saya lagi pelatih harus mikirin bagaimana mencetak golnya, bagaimana memainkan skenario ketika Ole tidak bisa bermain. Itu kuncinya di situ nanti. Iya. Termasuk Ragnar juga nih, Bung. Ragnar sudah lama nggak main. Iya kan? Tapi sudah mulai main. Di Leander udah mulai main. Di klub sudah mulai main. Betul. Tapi kemarin memang sangat diistirahatan dia. Tapi untuk mencapai puncaknya perlu waktu ini. Karena memang dia dibutuhkan di putaran berikut. Tapi kalau Ragnar saya yakin bisa ngejar. Karena di samping usia masih cukup muda, dia di klubnya rutin bermain. Beda dengan kasusnya Tom Haye yang kemarin sama sekali nggak punya klub kan. Baru sekarang punya klub. Beda tuh. Jadi memang sengaja dia disimpan, Mas, untuk putaran keempat kelihatan. Atau bagian dari taktik juga. Ya, kelihatan. Ketahuan juga. Karena di posisi itu ada Lili Pali kan. Kan pelatih kan harus punya kuncian-kuncian begitu. Iya. Begitu ya. Jadi ya bisa saja sih, bisa saja kita. Nah, ini menarik Audero ya kan. Dipasang dan satu percobaan tembakan dari pemain Lebanon dia blok. Itu kelasnya memang kelas Itali itu ya. Kalau menurut saya kita sekarang sudah ketemu kiper nomor 1. Saya mau tanya itu sebenarnya. Martin Pas tuh bagus, tapi kalau Audero lebih bagus. Memang harus diakui itu. Martin Pas tuh bagus, tapi Audero emang kelasnya emang ya gimana sih, pernah main di Juve, pernah main di tim sebesar Sampdoria, Inter sekarang main di klub Serie A. Jadi nggak ada keraguan. Kalau saya sih Audero nomor 1 saat ini. Jadi kelas Serie A, Mas. Jadi kalau sudah menjadi kiper. Sama seperti Kevin Dick kan. Kelas itu memang kelas Bundesliga. Kelas Bundesliga. Bohong, Dia naik kelas benar kan dari Copenhagen di Liga Denmark ke
main di Mönchengladbach. Ini kan? juga menarik bahwa Libanon bermain seperti gayanya Timur Tengah, mancing. Iya. Berapa? Itu saya suka juga. Iya. Kemarin banyak orang kesel kan di dunia maya. Saya bilang enggak. Loh. Saya memang mengharapkan mereka begitu. Iya. Karena nanti Irak, Arab Saudi akan begitu lagi. Saya justru seneng kemarin. Makanya saya agak kecewa waktu Tom Haye nggak mau salaman. Iya. Nggak apa-apa Tom. Salaman aja. Itu biasa Iya. karena nanti kamu akan menghadapi yang lebih dari itu. Betul. Iya. Nggak apa-apa itu. Itu kalau kita lihat, itu mereka main lawan Thailand, Mas. Irak ini ke utak. Itu kasar benar. Parah itu. Parah. Iya. Itu dia hajar itu dia Songkrasin tengah tiang sangat itu tinggi. jangan Iya. Itu bagus nggak kena kartu merah ya. Iya. Tapi dia diusir merah juga. Akhirnya merah ya. Akhirnya merah. Betul. Sangat Tapi itulah gambaran bahwa nanti kita akan menghadapi lawan yang mungkin bermain seperti itu. Ya. Apalagi ketika mereka tertekan ya. Berbagai Tapi cara Kevin mereka. Dix agak terpancing juga nih, Bung. Ya, ini memang salah satu di lini belakang yang harus diingatkan itu memang Kevin Dix. Karena mungkin karena faktor bakar besinya itu. Jadi dia agak sedikit suka naik. Tapi kalau di sebelahnya ada Jay Ijes, biasanya Ijes yang menenangkan. Iya, kelihatan itu ya. Tapi Jay Isis juga kemarin kelihatan juga kan, maju juga kan. Dua-dua kartu kuning, Mas. Ada Verdong juga. Verdong ini kan stay cool orangnya kan. Oh iya. Jadi saya sih berharap dengan ada Verdong, dengan ada Joy. Ijes, ada Joy juga. Oh, yang lebih tenang. Ini bisa meredam pemain-pemain yang lain. Saya nggak terlalu khawatir kalau Kevin Dix itu, saya tahu dia tahu batas lah gitu. Karena dia nih pemain berpengalaman dan sudah menunjukkan itu. Saya justru lebih khawatir kalau misalkan pemain-pemain yang lain terpancing gitu loh. Kemarin makanya waktu Tom Haye agak terpancing tuh saya agak khawatir karena dia kan pemain penting di lini tengah. Oh iya. Jangan sampai dia terpancing nanti. Ricky Kamboe juga jangan sampai terpancing. Karena ini nih pemain-pemain kunci di tengah kita nih. Jangan sampai duelnya nanti kan banyak di tengah itu. Iya, Duelnya pasti. kan banyak di tengah karena kita akan mampu mengimbangi. Kita akan mampu mengimbangi dalam possession, kita akan mampu mengimbangi dalam pertarungan di tengah. Jadi akan banyak benturan di tengah. Iya, Arab punya kekuatan di tengah, Irak punya kekuatan di tengah. Jadi pertarungannya memang akan banyak di situ, Boy. Ya, kita akan lihat nantinya dengan apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan formasi starting 11. Apakah komposisi yang lawan Lebanon itu tetap akan dimainkan atau ada perubahan? Tapi saya pikir lawan Lebanon itu sebagian besar Mas. Kerangkanya udah kelihatan di situ. Satu lagi menarik tentang endurance dari para pemain ya. Kan kita bermain di Surabaya kemarin. Iya kan, yang humid pastinya ya. Dan kita main di Arab Saudi juga hampir sama juga. Ini menunjukkan bahwa secara fisik pemain-pemain yang dari Eropa dan juga pemain-pemain dari Liga Super sudah sangat siap nih, Bung. Iya, karena kebetulan pertandingan juga berjalan ketika kompetisi sudah running ya. Itu beda dengan kalau kompetisi masih di awal ya. Ini sudah running 3 pekan, 4 pekan. Di Eropa kan banyak yang sudah 4 pekan. Itu biasanya level pemain sudah bukan lagi di 65-70, sudah mendekati 80, bahkan ada yang sudah 90. Jadi memang kemarin menurut saya sih ujian yang bagus, tidak hanya dari sisi aklimatisasi cuaca, tapi juga dari level kebugaran. Dan saya melihat pemain kita sudah siap itu sebagian besar. Mungkin yang belum seperti yang saya bilang tadi Tom Haye, kita nanti juga tunggu Ole seperti apa, Ragnar juga belum. Ya mudah-mudahan semua mencapai level fitness di bulan Oktober nanti. Kalau bilang cuaca juga, Boy, saya pikir di suasana di Arab nanti itu di Jeddah kan, kita bermain di Jeddah kan, King Abdullah itu sudah lebih enak karena main malam. Iya. Daripada bermain sore. Itu kita main malam tuh kalau sudah bermain di atas jam 9, jam 10, suasana lebih agak sejuk. Iya, agak lebih sejuk, lebih enak. Jadi enak buat pemain-pemain juga untuk bisa tanding karena di kita sudah dini hari, Mas. Sudah ke dini hari. Selisih 5 jam. Ini Arab persiapan luar biasa ini. Oh iya, mereka diuntungkan sebagai tuan rumah, uji coba mereka. Uji coba ke Eropa. Ke Eropa juga gimana? Ya, di satu sisi memang kita akan menghadapi tantangan tuan rumah yang memiliki persiapan lebih baik ya, main di kandang sendiri. Tapi jangan lupa loh, di sana supporter kita akan sama banyaknya dengan supporter tuan rumah. Setuju. Bahkan mungkin lebih banyak, Mas. Bahkan lebih banyak. Kita akan lebih banyak berisik lagi. Iya, lebih banyak punya supporter dibanding supporter Irak misalnya. Melawan tuan rumah Arab pun mungkin jumlah supporter kita nggak kalah banyak. Karena yang sekarang sudah mau antri beli tiket pun banyak sekali nih. Dan yang kedua, kita sudah punya pengalaman main di sana. Betul. Itu keuntungan kita. Jadi kita sudah punya pengalaman main di Arab dan kita bisa mengimbangi Arab Saudi. Iya, supporter Garuda Arab tuh banyak loh. Ya. Dan Bung Ropan, pertandingan pertama kita lawan Arab Saudi. Ini agak menguntungkan kalau kita ya dengan kondisi kita mencuri poin menang lah bisa. Ya walaupun Arab punya apa ya, mereka mungkin termotivasi lebih karena mereka bisa tahan Ceko, ya bisa kalahkan Makedonia Utara kan yang menggagalkan Italia kan di playoff. Tetapi kita punya modal kuat juga dengan 2 pertandingan di putaran sebelumnya kan. Kita tidak kalah di Jeddah, draw ketika masih dipegang Mancini dan
kita bisa menang 2-0 di Iya. GBK. Jadi kita bisa punya modal yang kuat untuk bisa menghadapi mereka. Saya pikir oke, kalau bisa dilihat dengan ini kita bisa mencuri kemenangan di sana. Ya harus yakin dong. Betul. Harus Iya. yakin. Ya boleh banyak yang meragukan begini dengan tim nasional, tapi janganlah, kita harus tetap mensupport. Oh, kalau lihat Iya. main lawan Lebanon sih saya pikir Kalau lawan Lebanon kemarin kelihatan. kita punya keyakinan. Iya. Justru Irak ini sebenarnya. Iya. Gitu ya. Saya justru khawatirnya kita lawan Irak. Pertama karena Irak nih rekornya lawan kita ini bagus sekali Bagus, gitu ya. iya. Dan yang kedua, pemain-pemain Irak itu kan rata-rata sudah teruji main di Eropa. 60% pemain intinya itu Iya. kan pemain-pemain main di Eropa. Jadi saya justru lebih khawatir lawan Irak ketimbang lawan Arab. Iya. Tapi Dan kalau dia kita- lebih keras ya. Tapi kalau kita menang lawan Arab lebih enak. Ya, itu dia. Lebih enak. Itu dia. Berarti draw aja aman ya. Kita menang lawan Arab Saudi, kemudian oleh Romani main, Ragnar main, dan semua dalam kondisi bugar. Iya. Tom Haya juga level kebugarannya udah tinggi. Nah itu skenario ideal itu. Iya. Oke, Bung Ropan, Bungkus, udah 4 segmen kita bicara, hampir 1 jam. Banyak sekali U23 dengan tim dan juga timnas senior, ya kan? Iya, betul. Kita menghadapi SEA Games, Ya. ya kita harapkan siapa yang terpilih jadi pelatih, Ya. nama-nama tadi kita sebutkan, Ya. dan yang pasti Oktober, Putaran lawan keempat. Arab Saudi dan melawan Irak. Iya. Kita doakan support timnas, selalu support Amin, timnas, amin, amin. supaya apa yang kita cita-citakan, Piala Dunia di depan kita. Iya, amin. Iya. Terima kasih Bungkus. Kapan lagi kan? Iya. Thank you Bungkus, thank you Baik, baik. Bung Ropan. Siap. Sampai di sini Sportcast, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.